Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 SD di Jawonorejo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar, seorang pembuat patung yang terkenal. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di suatu negeri bernama Babilonia yang sekarang disebut dengan negeri Irak. Saat itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim serta kejam. Raja itu mengajak semua rakyatnya untuk menyembah kepada berhala. Selain itu, ia juga memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu setiap bayi laki-laki yang terlahir harus dibunuh. Saat itu, istri Azar sedang hamil. Ia pun mulai gelisah jika ternyata anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah seorang laki-laki. Dan ternyata kekhawatirannya terbukti bahwa anak yang dilahirkan istrinya adalah seorang bayi laki-laki. Maka Azar segera membawa bayinya dan disembunyikan di sebuah tempat, yaitu di sebuah gua di hutan. Dengan pertolongan Allah, bayi itu dapat bertahan hidup selama tinggal di gua. Ia pun tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas, dan bayi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam sering merenung. Ia memperhatikan kebiasaan masyarakat sekitar yang menyembah berhala, padahal berhala itu adalah buatan mereka sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mencari-cari siapa sebenarnya Tuhan yang pantas disembah. Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang yang bersinar. Ia berkata, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi ketika bintang itu dapat terbenam, ia berkata, "Saya tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika melihat bulan muncul, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang tersesat." Kemudian ia melihat matahari terbit. Dia berkata, "Inilah Tuhanku, lebih besar." Namun ketika matahari terbenam, ia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Dengan petunjuk Allah, akhirnya Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhannya, Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu hari ketika masyarakat sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, tak ada satupun orang yang berada di tempat pemujaan. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dan menghancurkan patung-patung berhala yang ada di dalam tempat itu. Lalu ia sisihkan satu patung berhala yang paling besar, lalu dikalungkannya kapak di leher berhala itu. Pada hari berikutnya, ketika Raja Namrud dan para pengikutnya hendak mengadakan pemujaan, mereka terkejut melihat berhala-berhala mereka hancur. Mereka telah menduga bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Ibrahim, benarkah kamu yang melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Tanyakanlah kepada patung yang masih ada itu. Dialah yang membawa kapaknya." Lalu Raja Namrud menjawab dengan marah, "Mana mungkin ia bisa melakukannya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab lagi, "Jika engkau tahu bahwa berhala tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa engkau menyembahnya?" Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengemukakan pemikirannya yang berisi dakwah tentang penyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud pun semakin marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud memerintahkan para pengikutnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam secara hidup-hidup. Nabi Ibrahim pun berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tubuhnya sudah dibakar,
Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang terluka. Atas kejadian ini, akhirnya beberapa orang yang menyaksikan mulai tertarik terhadap dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak, demikian tadi kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sekian yang dapat Bufia sampaikan, kurang lebihnya Bufia mohon maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.